Kembali lagi di channel Lugas Moko. Di video kali ini kita bakal bahas misteri-misteri yang ada di Kali Anget, salah satu desa wisata di daerah Purbalingga. Jadi misteri-misteri ini bukan hal-hal yang mistis ya teman-teman. NANI? お前はもう死んでいる。Jadi misteri-misteri ini lebih ke keunikan-keunikan yang ada di Kali Anget ini. Nah, salah satu hal yang unik banget itu daerah Kali Anget itu bukan merupakan daerah yang dekat dengan gunung berapi, tapi di sana terdapat air panas gitu dari aliran-aliran hidrotermal gitu. Nah, mungkin nanti bakal kita bahas apakah itu benar adanya air panas atau buatan atau memang ada aktivitas dari mana gitu. Oh, sebelumnya yang belum nonton video sebelum ini waktu kita jalan-jalan ke Kali Anget mungkin bisa lihat dulu videonya di sini. Langsung aja kita bahas. Jadi bisa dilihat di bawahnya itu kopong. Jadi yang terbentuk tuh di atasnya gitu, di bawahnya kopong dan berwarna putih. Itu artinya apa ya? Nah, untuk mengetahui hal itu, hal yang pertama yang kita lakukan adalah menganalisis dari bentuk fisiknya. Jadi, secara bentuk fisiknya itu kan berwarna putih dan warna coklat. Nah, warna putih ini sesuai dengan batu gamping atau yang biasa kita sebut dengan batu kapur. Nah, for your information, batu kapur ini ternyata sebagian besar sudah tersebar di berbagai pulau di Indonesia. Nah, kalau yang belum tahu nih, batu kapur itu apa? Batu kapur atau batu gamping adalah batuan sedimen yang unsur penyusunnya itu didominasi oleh kalsium karbonat atau rumus kimianya CaCO3. Nah, ada hal yang unik banget dari batu kapur ini. Batu kapur itu bisa mengalami pelapukan. Jadi, bisa kita lihat nih batu ini, di atasnya itu kan ditanami tumbuhan. Nah, tumbuhan ini bisa jenisnya itu seperti lumut gitu. Nah, kalau misalkan dia berada di batu kapur, otomatis akan terjadi pelapukan. Nah, atau yang biasa kita namakan sebagai pelapukan organik. Nah, pelapukan organik ini bisa membuat batu kapur ini berubah menjadi warna coklat atau berubah bisa menjadi tanah gitu. Jadi itulah sebabnya batu kapur ini ada dua warna, yaitu warna putih dan warna coklat. Kemudian untuk pertanyaan kedua, kenapa sih bawahnya itu keruak gitu daripada yang atasnya? Nah, itu sebenarnya sifat batuan itu ada yang namanya resistensi. Resistensi itu apa? Resistensi adalah sifat batuan untuk mempertahankan bentuk aslinya. Jadi tingkat resistensi yang di bagian atas itu lebih tinggi daripada yang di bawah. Jadinya kalau misalkan ya terjadi erosi gitu, yang disebabkan contohnya itu oleh air gitu karena hujan, jadi yang atasnya itu lebih kuat daripada yang di bawah. Jadi yang bawah itu mulai terkikis dan bentuklah seperti keruak ini gitu. Orang-orangnya di sana banyak sih. Hal yang pertama yang kita harus lakukan adalah mengecek warna orange itu beneran mineral atau tumbuhan gitu. Jadi bisa aja itu tumbuhan lumut. Mengeceknya itu dengan cara mencokel di gosok-gosok atau mungkin di apa gitu kan. Nah, kalau misalkan ternyata hilang, itu berarti lumut. Jadi lumut itu gak cuma warna hijau ya. Jadi banyak banget jenis warna lumut, ada yang warna ungu, ada yang warna orange, ada yang warna putih, dan umumnya juga ada yang warna hijau. Jadi banyak banget warnanya. Jadi kita dulu pastikan dulu apakah itu sebuah mineral, apakah itu sebuah lumut gitu. Nah, ternyata di video yang kemarin itu keras ya, warna orange itu keras gitu. Nah, jadi benar kalau itu adalah jenis mineral. Sebenarnya prinsipnya hampir sama dengan besi yang berkarat. Jadi kalau besi berkarat itu kan warnanya orange. Nah,
orange itu disebabkan karena adanya oksidasi besi. Jadi ketika ada unsur Fe atau besi kemudian bereaksi dengan oksigen, jadi Fe itu teroksidasi oleh oksigen sehingga menghasilkan warna orange, atau rumus kimianya bisa dinamakan sebagai Fe2O3. Jadi seperti itulah kenapa warna orange itu ada di batuan yang pada persoalan 2 ini. Terus ada ini batuan kayak gini juga, bentuknya kayak gini, ada garis-garisnya terus mengarah ke bawah. Itu artinya apa? Mungkin ada yang tahu bisa komen lagi ya di bawah. Nah, hal yang pertama yang harus dilakukan adalah mengecek apakah garis-garis itu cuma berbentuk di permukaan, apakah berbentuk secara menyeluruh sampai dalam-dalam gitu. Kalau misalkan hanya ada di permukaan, berarti batuan itu hanya mengalami erosi biasa oleh air gitu. Tapi kalau misalkan garis-garis itu mendalam gitu, maksudnya garisnya itu dalam gitu kan, sampai dalam-dalam, itu berarti terjadi suatu kekar gitu pada batuan. Oke, yang belum tahu kekar itu apa, kekar adalah struktur yang paling umum dijumpai di batuan-batuan. Jadi kekar itu merupakan rekahan pada batuan yang umumnya berbentuk garis, planar, ataupun yang tidak mengalami pergeseran. Garis-garis ini disebabkan karena adanya gaya yang terjadi pada batuan itu, contohnya ditekan. Nah, kalau dilihat dari batuan ini, garis-garis itu terjadi karena ada gaya yang arahnya itu sebenarnya tegak lurus dari garis-garis. Jadi misalkan ada plastisin, ada gaya dari atas. Nah, kita kasih gaya ke atas, maka ketika dipenyet itu kan plastisnya kan gepeng gitu, jadi akan muncul garis-garis gitu. Itu sama aja sih prinsipnya kayak gitu. Ini ada aliran air, terus batunya jadi berwarna putih gitu. Ini kira-kira kenapa lagi ya? Baunya bau belerang sih ini guys. Ini bau belerang. Di batu yang keempat ini bisa kita lihat adanya warna putih-putih itu kan. Nah, sekali lagi cek lagi apakah putih itu merupakan suatu mineral atau merupakan tumbuhan gitu. Jadi putih-putih ini bisa aja dari tumbuhan seperti lumut warna putih, ataupun bisa juga jamur gitu kan. Kita juga nggak tahu kan. Nah, maka dicek dulu, kalau misalnya digesek-gesekan atau dicongkel gitu hilang, maka itu tumbuhan bukan mineral. Tapi ternyata ketika dipegang itu keras, jadi itu merupakan mineral gitu. Nah, warna putih ini sebenarnya apa sih? Jadi sebenarnya tuh kan kalau di pemandian air panas itu ada belerang atau sulfur, dan warnanya itu biasanya kuning ataupun kemerahan gitu. Seperti yang dilihat di pemandian pancuran-pancuran itu kan warnanya seperti itu kan. Ternyata warna putih ini dihasilkan dari barit atau salah satu sumber dari barium sulfat BaSO4, yang ternyata barit ini juga salah satu sumber pembentuk dari sulfur. Nah, sulfur ini termasuk dalam unsur alterasi hidrotermal. Jadi unsur-unsur alterasi hidrotermal itu ada banyak banget ya, kayak yang di sini. Jadi sekarang terbuktikan bahwa di daerah Kaliangat memang ada terjadi aktivitas hidrotermal gitu. Seperti yang sudah kita lihat pada batuan keempat sebagai bukti kalau misalkan di sana ada unsur-unsur alterasi hidrotermal yang kemudian memang airnya itu panas, itu terjadi karena alami gitu. Jadi lalu kenapa bisa terjadi hal seperti itu? Maka kita cek dulu berdasarkan tata letak atau lokasi yang ada di Kaliangat. Langsung aja masukin koordinat ini, atau kalian bisa klik aja langsung di link deskripsi. Nah, jadi kalau kita lihat lebih jauh ya, lebih jauh lagi, jadi kita nanti menemukan adanya gunung berapi yang paling dekat dengan Kaliangat, lokasi tersebut gitu. Nah, salah satunya itu Gunung Slamet. Gunung Slamet itu berada di barat, jaraknya itu sekitar 50 km di sini.
Kemudian jika kita tarik ke arah timur, maka kita akan melihat ada Gunung Sindoro dan Sumbing yang jaraknya itu adalah 100 km. Terus kita tarik lagi, kita akan melihat Pegunungan Dieng yang jaraknya itu sekitar 60 km ke arah timur laut. Nah, itu lokasi-lokasi gunung berapi di sekitar Kaliangat tersebut. Terus sebenarnya ada juga pegunungan yang bisa kita lihat dekat dengan langit, itu persis di utaranya ya. Persis di utaranya itu ada Gunung Damar dan Gunung Bromo. Mungkin kalau kalian cek lokasi di Gmaps itu ada tulisan gunung berapi, tapi setelah aku lihat-lihat dari informasi-informasi lain itu tidak ada yang menunjukkan bahwa Gunung Damar dan Gunung Bromo ini merupakan gunung berapi. Jadi bukan Gunung Bromo yang ada di Jawa Timur, ini beda. Jadi kalau dilihat lagi itu lebih kayak pegunungan gitu, bukan suatu gunung gitu. Kok bisa ya di daerah Kaliangat ada air panas gitu kan? Sebenarnya aliran air panas atau hidrotermal ini tidak harus dekat dengan aktivitas gunung berapi gitu. Jadi ada faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan aliran air panas ini. Contohnya itu pertama ada penimbunan sedimen. Jadi jika sedimen itu tebal, berarti kan tekanan yang dihasilkan itu besar gitu. Nah, ketika tekanan itu yang besar, maka akan juga menghasilkan tingkat suhu yang lebih tinggi. Karena jika kalian tahu rumus PV sama dengan nRT, maka P itu akan berbanding dengan T. Jadi ketika tekanan itu besar, maka akan menghasilkan suhu yang besar. Nah, kemudian yang kedua itu ada aktivitas radioaktif. Yang ketiga itu ada akibat adanya intrusi. Yang keempat itu adalah sisa gunung-gunung api. Jadi ada banyak banget faktor-faktor yang menyebabkan aliran hidrotermal, dan mungkin di Kaliangat bisa terjadi karena salah satu dari keempat itu. Nah, untuk mengetahui kenapa kok itu bisa terjadi, itu perlu penelitian lebih lanjut. Contohnya aja pada penimbunan sedimentasi itu harus menggunakan alat seperti gelombang suara yang ada pada geofisika gitu. Saya juga belum tahu bagaimana mekanismenya. Jadi memang benar adanya aliran air panas hidrotermal gitu di area Kaliangat itu hal yang wajar karena banyak sekali faktor dan tidak harus berkaitan dengan aktivitas gunung berapi. Semoga video ini bisa membantu kalian, dan jika kalian suka bisa like, subscribe, dan komen gitu. Kalau misalkan ada teori-teori yang salah, ya mohon maaf, kalian bisa komen-komen gitu. Bisa kita berdiskusi di kolom komentar karena saya juga masih belajar lah. Oke. Jadi sekian dan terima kasih. Halo, kembali lagi di channel Mr. Mopon. Di episode kali ini gue bakal kasih tahu kalian. Nah, hal yang pertama kita lakukan adalah melihat secara bentuk fisiknya. Jadi batuan itu sebesar bentuk fisiknya itu, aduh, karena mobil. Ada eskadro, bro.